Sungguh tidak terasa bahwa kita sebagai makhluk yang beriman sudah berada di dalam bulan yang suci, Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, yakni bulan suci Ramadan. Iza kana awal min Sya'ban wa tahhir anfusakum wa hassinu niyyatakum. Nabi menjelaskan, apabila engkau berada pada awal bulan Sya'ban, maka sucikanlah jiwa, perbaiki, baguskan niatmu di dalamnya. Kenapa? Karena engkau akan berhadapan dengan satu bulan yang suci, maka perlu persiapan zahir dan batin menghadapi bulan suci itu. Maka persiapan memasuki bulan Ramadan mestinya sudah kita persiapkan sejak daripada bulan Sya'ban. Umat Islam ketika datang bulan Ramadan dipanggil, disuruh oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yang hampir dibacakan setiap malam oleh para da'i di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini turun fi sanatis saniyah minal hijrah, pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu artinya ketika Rasulullah berada di Mekah belum ada perintah untuk menunaikan ibadah puasa. 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah baru bulan ayat ini diturunkan oleh Allah, memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa itu. Orang yang beriman mendapatkan panggilan untuk melakukan ibadah puasa itu, dia gembira. Man fariha bidukhil Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah jasadnya dimakan oleh api neraka. Siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah api neraka memakan jasadnya. Seorang yang beriman, dia tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di dalam bulan itu, fa inna da'watum fihi mustajabah. Sesungguhnya pada bulan Ramadan itu seluruh doa dimustajabkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakarallah fi Ramadan maghfurun wa sa'alallahu fihi la yujibu likulli 'inda sha'imin da'watin mustajabah. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Orang yang berzikir di dalam bulan Ramadan maka diampuni dosanya, dan orang-orang yang berdoa di dalamnya tidak akan pernah sia-sia. Orang yang puasa itu doanya mustajab. Wassadaqatu maqbulah. Di dalam bulan Ramadan itu seluruh sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul amal ibni Adam yudha'if al-hasana bi 10 amsalha sab'amiyatan sa'fan. Faqala Allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa anna ajzi bi. Hadis riwayat Muslim.
Tiap-tiap amal anak Adam itu dilipat gandakan kebaikan. Setiap satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 700 lipat gandanya. Tapi Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, puasa itu bagi aku, maka aku yang akan membalasnya dengan balasan yang tidak pernah dihitung, tidak terhitung banyaknya. Wal hasanatu mudha'afah, bulan Ramadan itu seluruh kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sekiranya kita beramal sunnah di dalam bulan Ramadan, amalia sunnah dikerjakan di dalam bulan Ramadan, maka diberi oleh Allah pahala seperti beramal wajib di dalam bulan yang lain. Kalau kita melakukan amal wajib di dalam bulan Ramadan, maka Allah melipat gandakan pahalanya seperti 70 kali beramal wajib di dalam bulan yang lain. Maka itu kita pergunakan bulan Ramadan ini untuk melakukan ubudiyah, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Jangan sampai ibadah di dalam bulan Ramadan sia-sia. Ada 3 golongan orang yang ibadah puasanya sia-sia itu. Yang pertama, as-saum bighairi ilmi, orang puasa dia tidak berilmu. Orang yang puasa dia tidak memiliki ilmu, maka persiapkan diri memasuki bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri dengan ilmu, sehingga kita tahu mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang sia-sia dilakukan di dalam bulan Ramadan itu. Mesti kita ketahui, apabila kita tidak berilmu memasuki bulan Ramadan, maka nanti kita khawatir ibadah puasa kita akan sia-sia karena kita mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam bulan Ramadan. Tinggalkan segala hal-hal yang dilarang di dalam bulan Ramadan ini. Segera isi setiap waktu bulan Ramadan ini dengan banyak ubudiyah. Tidak ada jaminan kita akan mendapatkan Ramadan tahun depan. Yang kedua, orang yang sia-sia ibadah puasanya itu adalah as-saum bighairi ta'ah. Dia puasa tapi tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Dia melakukan puasa tapi tidak sholat. Dia melakukan puasa tapi tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak memberi makan kepada fakir miskin, tidak memberi makanan kepada orang yang berbuka. Itu ibadah puasanya sia-sia. Memang ada, walaupun tidak seluruhnya, memang ada. Masih banyak orang yang sanggup menjaga puasanya tapi dia tidak sanggup menjaga sholatnya. Aneh memang, dia puasa tapi tidak sholat. Aneh memang, dia puasa tapi tidak mau berjamaah ke masjid, tidak sholat tarawih, tidak sholat witir, tidak melakukan hal-hal yang menurut perhitungan dan hukum agama itu adalah baik. Yang ketiga, orang yang sia-sia ibadah puasanya itu as-saum ma'al maksiyah. Dia melakukan puasa tapi masih juga melakukan maksiat. Maka itu di dalam bulan Ramadan, tinggalkan segala jenis permainan, fokuskan. Dia puasa, melakukan puasa, masih judi, masih minum, masih main domino dan lain sebagainya, ibadah puasanya sia-sia. As-saum bil maksiyah, puasa dengan diisi dengan kemaksiatan, maka puasanya sia-sia saja. Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa, tidak ada yang didapat di dalam puasanya kecuali haus dan lapar saja. Padahal sesungguhnya Allah banyak menyediakan keistimewaan di dalam bulan Ramadan itu. Iza kana awwalu min Ramadan yaqulullahu lahu man zalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu. Apabila datang awal daripada bulan Ramadan, Allah berkata, siapa yang mencintai kami, maka kami mencintainya. Wa man zalladhi natlibuna fanatlibuhu. Siapa yang mencari kami, menuntut ingin bertemu dengan kami, kami pun akan bertemu dengannya. Wa man zalladhi yastaghfiruna fanaghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepada kami, kata Allah, maka kami mengampuninya.
menghormati Ramadan, dia berikan oleh Allah itu untuk memuliakan, untuk menghormati bulan Ramadan. Iza kana yaumal qiyamah yuji'u qaumun lahum ajnihatin ka ajnihatit tayr fayatiru biha ala hitanul jannah. Apabila datang hari kiamat, maka datang satu kaum yang terbang seperti burung di pintu-pintu surga itu. Faqala lahum khazanul jannah, ditanya khazan surga, penjaga surga bertanya, man antum, siapa kamu? Aqulu nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka ditanya lagi mereka, ra'aitumul hisab? Fayaquluna la, apakah kamu sudah melewati hisab, perhitungan amal baik dan amal jahat? Mereka menjawab tidak. Summa yaqulu saniyan, mereka ditanya yang kedua, ra'aitumus sirat? Apakah kamu sudah melewati sirat, titin siratul mustaqim? Mereka menjawab fayaquluna la, tidak, kami tidak bertemu dengan sirat itu. Summa yaqulu bima wajadtum hadhihi darajat, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan derajat ini, tidak melewati timbangan, tidak melewati sirat? Fayaquluna, maka mereka berkata, indanallah abdanallahu ta'ala sirram fid darid dunya wa dakhilnal jannata sirram fil akhirah. Di dalam kitab Zubdatul Wa'idin, kami ini adalah hamba Allah yang melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi di dunia, dan Allah memasukkan kami ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi di akhirat. Puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang tahu kita berpuasa atau tidak, kecuali kita dengan Allah saja. Orang yang di samping kita, keluarga kita, sahabat kita, istri kita, anak kita tidak tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Maka puasa itu adalah ibadah yang sirriyah. Orang yang ikhlas menunaikan ibadah yang sirriyah, yang rahasia itu, nanti ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan secara sembunyi-sembunyi pula. Banyak memang keutamaan, keistimewaan daripada bulan Ramadan itu. Iza ulbisa yakni nad'ulu lahu min qamatis salah wa yaqulu Allahumma sabbit qadamaihi 'ala sirat. Apabila seseorang memasukkan sandalnya dengan niat untuk berjalan, untuk berdiri melakukan sholat, maka sandalnya itu berdoa, ya Allah, Allahumma sabbit qadamaihi 'ala sirat, kuatkan kakinya ini meniti titik siratul mustaqim itu. Wa iza tawadda yadu'ul ma, apabila dia mengambil air wudhu di dalam bulan Ramadan, maka air wudhu itu berdoa untuknya, Allahumma tahhirhu minaz dzunub wal khotoya, ya Allah, bersihkan dia dari dosa dan segala kesalahan. Wa iza qama ila shalah yad'u lahul bait, apabila dia berdiri dengan niat hendak melakukan sembahyang di dalam bulan Ramadan itu, maka rumahnya, loteng, lantai, tiang, dinding, tikar dan seluruh yang ada di dalam rumah itu berdoa, Allah mawasi' qabrahu, ya Allah luaskan kuburannya, wa nawwir khufratahu, sinarilah liang lahatnya, wazid rahmatahu, berikanlah kepadanya rahmat di dalam ahli rumah ini, wa yanzurullahu ta'ala binazrir rahmah, Allah memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Banyak memang keistimewaan, keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan bulan yang mulia ini. Berikan prestasi terbaik, ibadah yang termulia di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah masukkan, golongkan kita kepada orang yang muttaqin, takwa, mendapatkan balasan jannah, surga di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin.